Saya aktifkan timer. Omnibus Law Kesehatan dalam eh, peraturan perundang-undangan. Mengapa nakes harus tahu Omnibus Law Kesehatan? Saya izin menyebut nakes untuk mewakili semua tenaga kesehatan termasuk tenaga medis di dalamnya karena substansinya pada dasarnya sama. Mengapa tenaga kesehatan harus tahu Omnibus Law Kesehatan? Apa makna dan implikasi PUU, singkatan dari Peraturan Perundang-undangan, dalam praktek profesi kesehatan? Dua hal ini yang akan kita kupas singkat di dalam 15 menit ke depan. Definisi nakesnya saja itu telah ditentukan dalam Omnibus Law Kesehatan. Baru definisi, ya. Kita sama-sama baca apa yang tertulis di dalam Omnibus Law tentang tenaga kesehatan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Kita tidak akan urai detail unsur-unsurnya, kita akan bahas ini minggu depan, ya. Tetapi poin awal yang mau saya sampaikan, baru definisinya saja apa tenaga kesehatan itu sudah dibingkai, ya. Bingkai itu konstitusi, sudah dipigura secara yuridis. Tenaga kesehatan itu seperti ini loh, ya. Nah, baru definisi, ya. Apa sih Omnibus Law Kesehatan itu? Ya. Omnibus Law Kesehatan adalah undang-undang kesehatan, ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, saya sebut Undang-Undang Kesehatan saja, yang dibuat dengan metode omnibus, gitu ya. Jadi Omnibus Law Kesehatan itu adalah undang-undang kesehatan yang saya maksud, ya, yang dibuat dengan metode omnibus. Apa metode omnibus itu? Ya, ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan undang-undang perubahan kedua dari Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi omnibus itu adalah suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan apa? Dengan cara memuat materi yang baru. Baru pertama diatur, ada di situ. Apakah semuanya baru? Tidak juga. Ada yang sebelumnya sudah ada kemudian diubah, ya. Kemudian dengan metode omnibus dia memungkinkan untuk mencabut, ya, dan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk tujuan tertentu. Ya. Sebelumnya kita melihat siklus negara hukum. Ya. Hukum dibentuk oleh negara. Negara berdaulat berkuasa untuk membentuk hukum. Ya. Negara berotoritas atas hukum. Ya. Salah satu ciri fundamental negara adalah dia berdaulat. Ya. Termasuk di dalam mengatur warga negaranya. Ya, itulah karakteristik negara yang harus kita hormati sebagai warga negara tentunya. Kita hormati kebijakan keputusan pemerintah. Ya, kita percaya maksud tujuannya pasti baik. Omnibus merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang dibuat dengan metode omnibus itu ada dua, Bapak Ibu. Ya. Ada dua peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang dibuat dengan metode omnibus. Yang pertama, yang sudah saya sebut tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kalau cara penulisan yang betul seperti ini. Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa. Nah, ini cara penulisan peraturan perundang-undangan.
ya. Cuma nanti di dalam kepentingan praktis webinar ya saya akan menyebut undang-undang kesehatan, omnibus law kesehatan, ya dan sebagainya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang kesehatan tadi. Nah, dua peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan metode omnibus, gitu ya. Ya, tidak heran kalau jumlah pasalnya sangat banyak karena merupakan kompilasi gabungan gitu ya. Pertanyaan lebih lanjut, apa peraturan perundang-undangan itu? Tentu tidak mungkin kita bahas detail. Ya, ini satu semester sendiri bicara peraturan perundang-undangan, tetapi setidaknya kita ada gambaran dalam implementasi di pelayanan kita. Saya mau sampaikan dulu bahwa hukum itu tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Ya, hukum itu sangat luas, gitu ya. Cuma peraturan perundang-undangan itu bagian dari hukum dan secara khusus di negara tercinta Indonesia dengan sistem hukum civil law atau civil law system itu memang menempatkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu menjadi prioritas di dalam berhukum di negara kita. Memang sudah sistemnya seperti itu. Beda dengan common law system, ya, negara-negara Anglo-Saxon, Amerika, Inggris dan sebagainya. Itu mengedepankan kebiasaan, hukum kebiasaan, ya. Nah, peraturan perundang-undangan adalah jadi sebagai warga negara Indonesia saja kita perlu tahu peraturan perundang-undangan, apalagi dengan sistem hukum civil law, ya. Nah, sekarang kita bicara lingkup nakes atau kesehatan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, pasti tertulis, yang memuat norma hukum yang mengikat. Nah, ini akan saya jabarkan lebih lanjut. Norma hukum yang mengikat itu apa sih, gitu ya? Secara umum, ya, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini ada di dalam Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 itu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nama panggungnya memang Undang-Undang P3, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, mengapa nakes harus taat PUU, Peraturan Perundang-undangan dari definisi di atas? Kira-kira, ya. Saya highlight tadi di norma hukum mengikat. Kita lihat apa sih makna norma hukum mengikat. Secara ringkas, saya mau katakan yang namanya norma hukum mengikat itu memaksa dengan sanksi. Memaksa dengan sanksi. Tidak ada norma yang lain di masyarakat yang seperti norma hukum. Ini karakteristik norma hukum dibanding norma-norma yang lain yang ada di masyarakat. Norma lain yang ada di masyarakat apa? Norma moral atau etika, ya. Norma agama atau keyakinan gitu ya. Kemudian norma etiket atau norma sopan santun gitu ya. Nah, itu semua tidak dapat dipaksakan dengan sanksi. Ya paling sanksinya sanksi sosial gitu ya kalau melanggar tata krama lingkungan sekitar gitu ya. Tetapi beda dengan hukum, ya. Bahkan norma hukum ini sanksinya, khususnya sanksi pidana itu dapat melanggar HAM. Hak hidup orang dapat dicabut tuh di Indonesia ya dengan sanksi pidana. Jadi betul-betul ini karakteristik hukum yang harus kita pahami bahwa yang namanya hukum itu dapat memaksa dengan sanksi. Nah, penegakannya oleh yang namanya aparat penegak hukum. Di luar aparat penegak hukum, ya, yang merupakan representatif negara, itu dilarang. Nah, itu yang dikatakan dengan main hakim sendiri. Tidak boleh memaksa orang dengan sanksi kalau bukan negara. Karena ya minggu lalu, negara berotoritas atas hukum, termasuk penegakannya. Negara lewat siapa? Lewat aparat penegak hukum, terutama tiga, ya empat pelengkap. Ya.
Tiga, aparat penegak hukum yang dapat memaksakan dengan sanksi menjadi representatif negara. Satu, coklat muda, Bapak Komandan Kepolisian, ya. Dua, coklat tua, Bapak Kejaksaan, ya. Bapak Ibu, ya Ibu juga ya, Bapak Ibu, ya. Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Tiga lembaga ini yang dapat memaksakan dengan sanksi. Ya, melengkapi adalah lembaga pemasyarakatan. Bagaimana dengan advokat atau pengacara atau lawyer? Dia disebut juga aparat penegak hukum di dalam undang-undang advokat, tetapi dia tidak diberi kewenangan upaya paksa. Nah, ini juga kita perlu tahu. Aparat penegak hukum itu secara umum ada lima. Advokat, polisi, jaksa, hakim, LP, lembaga pemasyarakatan. Tetapi advokat tidak punya kewenangan memaksa. Jadi kalau kita disomasi, Anda datang ke tempat kami atau di tempat ini dalam 3 kali 24 jam. Jika tidak, begini. Ya, ya, yes, but. Ya, saya pernah ya. Yes, Anda penegak hukum. Anda APH menurut undang-undang, tapi Anda tidak punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Jika terjadi pelanggaran norma hukum, ya, ada sanksi yang dapat dipaksakan enggak? Ini contoh saja ya, terkait SIP, Surat Izin Praktek. Ya. Kita lihat di pasal 313 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Ya. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek tanpa memiliki STR dan garing atau SIP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 huruf C, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Ya. Subjek normanya kita belajar pelan-pelan. Ya, ada yang namanya subjek norma atau adresat norm. Sasaran, alamat, tujuan norma itu dalam hal ini adalah yang saya highlight kuning. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di awal sudah saya di awal saya sudah buka bahwa yang namanya tenaga kesehatan itu definisinya saja sudah ditentukan oleh Omnibus Law, ya. Ya, hari Minggu dari Eh, Minta tolong di malam mute siapa ya? kan sore. Ya, terima kasih. Tolong diperhatikan mic-nya. Nah, subjek normanya adalah setiap, ya. Kondisinya adalah praktek tanpa memiliki STR. Perhatikan kata penghubung atau conjunctionnya dan garis miring atau SIP. Jadi salah satu saja boleh. Ya, apalagi dua-dua gitu ya. Tidak ada STR ya atau SIP itu akan kena sanksi administratif ya. Kita lihat yang sebelah hijau, sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan bilang apa? Ya, kalau yang sebelah kiri yang kuning adresat normnya, subjek normanya adalah setiap tenaga medis, tenaga kesehatan. Berbeda dengan yang sebelah kanan, pasal 442. Yang warna hijau itu subjek normanya adalah siapa, Bapak Ibu? Setiap orang yang mempekerjakan. Siapa yang mempekerjakan? Namet nakes. Entah siapapun dia, apapun jabatannya, siapa yang mempekerjakan Namet nakes yang tidak punya SIP sebagaimana dimaksud ya pasal 312 huruf C, sanksinya apa Bapak Ibu? Beda dengan yang kuning. Kalau yang kuning sebelah kiri sanksi administratif, yang kanan ini yang mempekerjakan sanksinya pidana. Tidak tanggung-tanggung pidananya. Bisa sampai 5 tahun. Penjara 5 tahun. Atau denda bisa sampai 500 juta. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita akan mempekerjakan namet nakes tanpa SIP. Gitu ya. Boleh enggak sih namet nakes minta ampun, minta maaf gitu loh. Saya tidak tahu.
Ternyata ada ketentuan STR SIP sebagai syarat formil untuk praktek gitu ya. Ini kenapa saya sampaikan? Saya enggak berapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang pun juga ya, kalau yang berapa tahun lalu itu di ibu kota di Jawa loh. FK gede, tua ya, bisa dibilang masuk the best five lah katakanlah gitu ya. Ya PPDS-nya praktek di luar tanpa SIP. Kasihan ya kadang-kadang ya, mungkin karena ya PPDS nggak bisa praktek, biayanya tinggi ya. Cuma ya ini mesti dicarikan solusinya lah ya. Cuma kalau bicara hukum, ya aparat penegak hukum itu ya tadi punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa dengan sanksi. Ini Bapak Ibu, ada yang namanya asas fiksi hukum yang harus kita ketahui. Fiksi itu kan fiktif, tidak nyata, tidak real, tetapi semua yang terdampak di dalam satu peraturan perundang-undangan ketika dia telah diundangkan, itu oleh negara dianggap tahu. Ini asas fiksi hukum bukan hanya di Indonesia, berlaku universal. Jadi suka tidak suka kita harus hormati, ya. Dan ini mengikat, tetap mengikat secara hukum tadi dapat dipaksakan, gitu ya, dengan sanksi, ya. Nah, PR-nya sebelum kita akhiri masuk dalam diskusi, ya, kalau diskusinya tidak akan saya record, jadi bebas bertanya. Ini, ya, terima kasih sejawat yang sudah menjawab di WA Group, ya. Asas fiksi hukum dalam Omnibus Law Kesehatan kalau undang-undang ada di pasal 458, pasal terakhir dari Omnibus Law Kesehatan ya, agar setiap orang mengetahuinya dan seterusnya. Peraturan pemerintah ada di pasal terakhir, pasalnya saja 1172 ya, 1172. Mengapa kembali ke pertanyaan awal, mengapa nakes harus tahu Omnibus Law Kesehatan? Ya. Apa makna dan implikasi peraturan perundang-undangan dalam praktek profesi kesehatan? Ya, saya tutup dengan kalimat ini. Letakkan stetoskop Anda pada tempatnya. Letakkan stetoskop Anda pada tempatnya. Berprakteklah sesuai tempatnya, sesuai koridor hukumnya. Jangan sampai ada di meja hijau stetoskop itu, ya. Karena stetoskop bisa dipalu-palu sama hakim. Kesehatan itu kompleks, Bapak Ibu. Silakan dilihat di pasal 1 angka 1, ya. Karena itu hati-hati dalam menilai praktek profesi kesehatan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Konten ini silakan diikuti kembali di channel YouTube saya Ardianto Panggeso. Dan konten hukum yang lainnya ada juga di sana. Saya stop record dulu untuk kita masuk di dalam diskusi tanggapan.